cuaca ekstrim, kelaparan, kekeringan, dan wabah penyakit. Cuaca ekstrim. Matius 24 dan Lukas 21 berbicara tentang akan ada cuaca yang aneh terjadi pada akhir zaman ini. Siapa dapat menyangkal bahwa cuaca hari-hari ini semakin aneh, semakin asing, dan semakin menakutkan karena berjalannya bulan semakin aneh pola cuaca itu. Pola cuaca menjadi tidak karuan dan bumi tempat kita berdiri semakin tidak stabil. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Apakah ini awal daripada satu tren? Atau kita sedang memasuki satu masa-masa paling buruk dalam bencana alam dalam sejarah dunia ini? Lubang-lubang besar atau sinkholes di atas planet bumi semakin bertambah. Gempa bumi juga semakin sering dan semakin kuat. Ada kebakaran hutan yang lebih besar, semakin besar sejak tahun 2000 di Amerika Serikat. Dan sisi barat Amerika saat ini mengalami satu kekeringan yang paling parah. Fenomena daripada cuaca dunia ini mengancam akan masa depan dari ketersediaan makanan minuman. Demikian para ahli berkata. Kolombia, Pakistan, Somalia, Australia, Guatemala, dan Cina serta Kenya merupakan negara-negara yang mengalami kekeringan yang paling parah. Itu beberapa saja. Pada tanggal 20 Mei 2013 ada satu tornado F4 yang terjadi di Oklahoma dengan kecepatan 200 mil per jam. Lebarnya itu paling tidak ada 2 mil. Dan yang membuat ini menjadi sangat merusak adalah oleh karena tornado ini berada di atas permukaan bumi selama 40 menit. Biasanya hanya sekitar beberapa menit, tapi ini 40 menit. 24 orang meninggal dan ratusan orang mengalami luka-luka. Ini merupakan satu tornado yang paling parah, lebih parah daripada bom atom yang jatuh di Hiroshima dan disebut sebagai tornado terburuk dalam sejarah dunia. Penyebab daripada hurricane, tornado, segala banjir dan gempa bumi yang begitu menghancurkan membuat orang menjadi khawatir apakah bumi sudah mencapai satu titik kritisnya. Laporan-laporan tentang cuaca ekstrim di seluruh dunia datang. Sebelah utara dari belahan bumi saat ini seperti terpanggang api begitu panas. Sebelah selatan mengalami akan kedinginan yang sangat besar. Belum lama lalu di Afrika Selatan mengalami akan badai yang sangat besar yang belum pernah terjadi dalam sejarahnya. Kekacauan cuaca, kegagalan panen, kekeringan, kebakaran hutan, begitu mengerikan yang menunjukkan bumi semakin tidak stabil. Juga di bawah kita, bumi bergetar oleh volcano, oleh gunung berapi yang mengeluarkan erupsi di mana-mana. Maka terjadilah banjir, tornado, gempa bumi, tsunami, dan cuaca-cuaca ekstrim di sekitar kita. Seperti sakit bersalin. Cuaca yang sangat ekstrim ini menimbulkan banyak kematian di atas muka planet bumi ini yang semakin tidak stabil. Alam semakin kacau dan bahkan menimbulkan banyak kematian tanpa peringatan. Bisa menghancurkan begitu banyak seperti tornado ini. Kekuatan alam yang begitu menghancurkan dalam waktu yang begitu sangat singkat, dan itu memberikan satu ketakutan dalam waktu yang sangat singkat. Gempa bumi terjadi di mana-mana. Belum lama ini gempa berkekuatan 6,2 skala Richter terjadi pada akhir Agustus lalu, telah merusak begitu banyak bangunan di kota-kota Italia Tengah. Secara keseluruhan korban meninggal dunia akibat gempa ini telah mencapai 278 orang. Belum lama ini telah terjadi. Selain korban meninggal dunia, gempa bumi ini telah menyebabkan 388 orang cedera dan 2.000 orang menjadi tunawisma. Data statistik menunjukkan dalam 10 tahun terakhir terjadi peningkatan yang sangat besar dari volume gempa bumi di seluruh dunia. Seperti kita lihat pada tabel ini. Di berbagai belahan dunia terjadi lagi peristiwa aneh, sungai menjadi merah darah di berbagai belahan bumi.
Terjadi di Cina sebelah timur, sungai menjadi berwarna merah darah dan itu tidak jelas penyebabnya. Di Prancis Selatan, dan ini adalah di Antartika, di bagian utara bumi. Dan ini juga di Eropa bagian timur, di mana-mana terjadi sungai menjadi darah, bahkan juga di pantai di Brasil, laut di Brasil. Dan di Indonesia juga terjadi, belum lama ini di tahun 2016 ini, sungai di Kediri berubah warna jadi merah darah. Telah diperiksa tidak ada masalah apa-apa dengan sungai ini, pH-nya semua normal. Tetapi ini menjadi satu fenomena, apa sebenarnya yang sedang terjadi? Sungai menjadi berwarna merah darah. Dan belum lama yang lalu, sekitar 2 minggu yang lalu di Rusia, terjadi sungai berwarna merah darah pada Daldikan River. Dan begitu panjang, dan ini membingungkan. Cuaca yang sedang berubah, bukan hanya cuaca yang ekstrim, tapi juga berubah-ubah di berbagai tempat. Akan lamanya daripada musim dingin atau musim panas atau musim hujan, itu semua berubah-ubah. Sementara musim semi semakin pendek, musim dingin semakin panjang. Daniel 2 ayat 21 memberitahu, Dia Allah mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Selisih suhu antara malam dan siang semakin melebar. Antara musim panas dan musim dingin juga semakin melebar suhunya, dan membuat satu kekacauan pada panen, dan juga akan penyakit seperti malaria, migrasi daripada binatang-binatang, dan itu membingungkan akan pola pergerakan binatang dan mamalia di seluruh dunia. Cuaca aneh kita menimbulkan juga kekacauan dengan banyaknya hutan-hutan yang terbakar. Di Australia belum lama ini ada kebakaran hutan yang sangat besar, belum pernah terjadi dalam 30 tahun terakhir ini. Di Amerika Serikat juga demikian. Dari sejak 1980-an maka 4 kali lebih sering terjadi kebakaran hutan sampai sekarang. Membakar 6 kali lebih banyak lahan-lahan, dan dalam durasi waktu yang 5 kali lebih panjang. Di seluruh dunia sekitar 75 juta sampai 820 juta are tanah terbakar tiap-tiap tahunnya. Demikian pula itu terjadi di Indonesia. Kematian massal daripada binatang-binatang. Hosea 4 ayat 1 sampai 3 memberitahukan kepada kita bahwa di akhir zaman negeri akan berkabung oleh karena dosa anak manusia, dan semua yang hidup akan merana. Hosea berkata bahwa itu akan termasuk dengan binatang-binatang di ladang, burung di udara. Kematian massal binatang pertama dilaporkan pada tahun 2010-2011, di mana lebih dari 5.000 binatang blackbirds dan sterling yang jatuh di Arkansas. Dan 2011 ada 138 kasus kematian massal. Bertambah lagi tahun 2012 ada 465 kasus daripada kematian massal di 67 negara di dunia. Tahun 2013 798 laporan di seluruh dunia dari 93 negara. Di tahun 2014 649 kasus kematian massal terjadi di 76 negara. Dan angka itu semakin bertambah kalau kita lihat dari sini 2012 sampai 2016 di berbagai tempat, berbagai negara kelaparan. Matius 24 ayat 7 memberitahu bahwa kelaparan akan menjadi semakin biasa di akhir zaman ini. Hari ini 1 dari 6 orang di dunia mengalami kelaparan. Dan diperkirakan 1/3 daripada bumi yang 6 miliar penduduknya ini saat ini sedang kelaparan. Setiap hari 34.000 orang meninggal karena kelaparan. Kelaparan begitu ada di mana-mana di seluruh dunia. Mungkin karena kegagalan panen, mungkin karena ketidakseimbangan populasi, dan sebagainya. Fenomena ini menjadi begitu umum.
menimbulkan epidemi penyakit, dan juga meningkatkan akan kematian di mana-mana. Sejumlah negara, khususnya seperti yang di sub-Sahara Afrika, terus mengalami akan kelaparan yang sangat ekstrim. Saat ini diperkirakan ada sekitar 1 miliar orang di atas muka bumi ini mengalami kelaparan. Dan itu mengancam akan sekitar 34 juta hidup daripada anak-anak. Dan tiap tahun setidaknya 1 juta orang dari mereka mati karena kelaparan. Menurut Science Daily, dunia sudah tinggal 40 tahun lagi akan kekurangan sama sekali dari makanan. Untuk pertama kali dalam sejarah umat manusia, produksi makanan akan menjadi begitu sangat terbatas. Dengan keterbatasan juga akan lahan, dan isu daripada makanan ini akan menimbulkan politik yang kacau. Populasi penduduk dunia akan meningkat 30% menjadi 9 miliar pada tahun 2050, dan itu akan meningkatkan permintaan makanan 70%. Wabah sakit penyakit. Alkitab memberitahu kepada kita bahwa di akhir zaman maka ada wabah sakit penyakit yang begitu besar. Contoh-contoh yang terjadi seperti AIDS, Ebola, hantavirus, dengue, West Nile, SARS, bird flu, kolera, yellow fever, sapi gila, Lyme disease, dan juga sejumlah sakit penyakit yang kebal terhadap pengobatan semakin bertambah. Penyakit-penyakit yang diperkirakan sudah berhasil dikalahkan atau dilenyapkan bangkit lagi seperti polio dan juga berbagai wabah sakit penyakit. Di sub-Sahara sekitar 23 juta anak-anak terkena HIV. Ironisnya, berapa dekade yang lalu para ahli berkira bahwa penyakit akan lenyap di tahun-tahun ini. Tidak terjadi. Menurut studi dari Georgetown University, dikatakan dalam tahun-tahun terakhir ini semakin bertambah masalah daripada sakit penyakit, yakni yang terutama adalah AIDS, TBC, dan malaria. Dari 59 juta orang yang meninggal tiap tahun, diperkirakan separuhnya itu adalah karena sakit penyakit. Dunia kehilangan seperti satu negara Kanada tiap tahunnya karena sakit penyakit, dan itu akan semakin buruk. Menurut seorang patologis Swedia berkata bahwa penyakit infeksi yang menular barangkali saat ini menjadi musuh yang paling berbahaya bagi umat manusia. Jauh lebih parah daripada perang sekalipun. Dengan bertambahnya orang yang menggunakan akan transportasi udara, maka risiko virus berkembang di seluruhnya semakin cepat dalam waktu singkat saja. Contohnya adalah ketika Ebola virus. Wabah Ebola di Afrika Barat yang dilaporkan pada Maret 2014 menjadi penyakit yang paling mengerikan sejak ditemukan pada tahun 1976. Pada Februari 2015, 9.177 orang dilaporkan telah meninggal oleh karena Ebola ini di 6 negara, di Liberia, Guinea, Sierra Leone, Nigeria, Amerika, dan di Mali. Demikian pula belakangan ini virus Zika telah menyebar dari Brasil bahkan sampai kepada Singapura. CNN melaporkan hanya dalam waktu 1 minggu, kasus korban penyakit Zika di Singapura telah meningkat dari 0 menjadi 258 orang, menaikkan kekhawatiran akan potensi penyebaran penyakit ini di kawasan Asia. Ini diberitakan pada tanggal 5 September yang lalu. Penelitian terakhir memperkirakan sekitar 2,6 miliar orang di kawasan Asia dan Afrika berada dalam risiko terjangkitnya virus Zika. Semua tanda-tanda alam ini menunjukkan bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat dekat. Amin. Datanglah Tuhan Yesus.